Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para sobat, bertemu lagi dengan saya Farid Salman. Nah, kali ini saya akan membahas cara untuk menghancurkan virus corona, gitu ya. Nah, sebelum kita bahas ke itu, ya, ini saya eh, apa namanya, mau ngasih pendahuluan tentang fungsi, bisa dibilang fungsi utama lah ya, atau kalau dalam perang tuh dia sebagai garda terdepan ya, dari tangan gitu ya. Jadi kan kita bayangin tangan kita ini kan eh, sangat banyak gitu aktivitasnya, mulai dari kita makan, minum, memegang suatu benda, kemudian sampai buang hajat juga, nah itu menggunakan tangan. Nah jadi tangan ini ya sebenarnya dia bisa paling berpotensi untuk menempel virus gitu ya. Nah, makanya kita penting banget untuk selalu mencuci tangan gitu. Nah, kemudian berkaitan dengan mencuci tangan atau menjaga kebersihan, sebenarnya dalam ajaran Islam juga udah dijelaskan kan ya tentang keutamaan menjaga wudhu gitu. Nah, ini hadisnya nih ya dari Abu Huraidah. Rasulullah SAW di pagi hari memanggil Bilal lalu berkata, "Wahai Bilal, kenapa engkau mendahuluki masuk surga? Aku tidaklah masuk surga sama sekali, melainkan aku mendengar suara sandalmu di hadapanku. Aku memasuki surga di malam hari dan aku dengar suara sandalmu di hadapanku." Bilal menjawab, "Wahai Rasulullah, aku tidak meninggalkan sholat 2 rakaat sedikit pun setiap kali aku berhadas, lalu lantas berwudu, dan aku membebani diriku dengan sholat 2 rakaat setelah itu." Hadis riwayat Tirmizi nomor 3689 dan Ahmad 5.2354. Al-Hafiz Abu Tohrir mengatakan bahwa sanad hadis tersebut hasan. Itu ya. Jadi di sini memang ada keutamaan untuk selalu menjaga wudhu gitu, karena itu memang menjaga kebersihan. Jadi tangan kita itu bisa terbebas dari virus. Oke. Nah, sekarang kita masuk nih ya. Gimana caranya untuk menghancurkan virus corona? Sedangkan virus itu sendiri kita nggak bisa ngelihat gitu kan. Jadi kita melawan sesuatu yang nggak kelihatan gitu. Ya. Nah, jadi caranya ya, yang pertama nih ya, ini ada 4 cara nih ya untuk menghancurkan virus corona. Yang pertama, kita harus tahu nih ya, corona itu seperti apa gitu. Nah, anatomi dari corona, nah itu seperti ini ya. Kalian lihat di depan. Nah, jadi corona ini ya, dia disebut COVID-19 ya. Karena nih COVID itu artinya coronavirus gitu ya. D-nya itu disease, jadi penyakit. Nah, 19 itu tahunnya, tahun 2019 gitu. Atau dia bisa juga disebut dengan SARS-CoV-2 gitu. Nah, SARS di sini menunjukkan sindrom yang akut dari pernafasan gitu. Kemudian COVID coronavirus. Nah, ini duanya ya, tipe 2 gitu. Nah, kemudian struktur dari corona ya, ini berdasarkan website yang saya dapat ya dari sini nih. Nah, ntar bisa dicek sendiri ya. Nih, compoundchem.com. Nah, jadi di sini bagian yang mana dulu nih? Bagian yang dalam deh, bagian ini ya. Nah, ini merupakan materi genetik ya dari corona gitu. Kemudian bagian luarnya ya. Jadi di sini selubung ya dari selubung nukleusnya gitu. Kemudian di bagian luarnya ini, nah ini selubung ya. Nah ini nih yang terbuat dari fatty layer, lapisan lemak ya, bisa diartikan seperti itu. Kemudian di sini selubung ya, ini dari protein gitu. Nah ini juga nih, ini nih yang kayak jarum ya, namanya spike protein. Nah ini kalau diterjemahin artinya protein yang berbentuk jarum ya, bentuk jarum atau kayak bentuk mahkota gitu ya. Nah jadi kurang lebih ini struktur atau anatomi dari virus corona gitu. Nah kemudian gimana cara menghancurkan virus corona itu gitu kan, kembali ke judul awal. Nah yang pertama ya ini pasti biasa kita melakukan kan ya, mencuci tangan dengan sabun gitu ya. Nah kemudian ini untuk tangan, terus untuk permukaan yang kasar juga bisa ya. Nah kenapa sabun gitu kan ya, kenapa sabun? Nah nanti saya jelaskan, ini yang menarik ya, gimana proses dari keempat ini ya bisa menghancurkan virus corona tuh gimana. Apa gimana prosesnya kok dia bisa menghancurkan virus corona tersebut. Nah, jadi yang di sini ya, ini secara ringkas saja,
Kalau molekul dari sabun ya, jadi di sini dia ada dua tangan ya. Tangan yang pertama ya, dia itu bisa mengikat ya atau melarutkan minyak. Ya, kemudian tangan yang berikutnya lagi dia bisa melarutkan air gitu. Ya, sedangkan kan corona selubungnya ini terbuat dari minyak gitu. Jadi dia bisa berikatan nih ya. Molekul dari sabun ini bisa berikatan dengan virus corona dan juga bisa berikatan dengan air gitu. Ya, kemudian nah ini juga bisa menggunakan alkohol hand sanitizer ya. Nah, ini bagus untuk bisa untuk tangan atau untuk permukaan yang kasar gitu ya. Ini ada etanol, eh, zat kimianya ada juga isopropanol gitu. Nah, di sini alkohol yang digunakan 60% atau 70% ya gitu. Ya. Nah, di sini kalau lebih bagus mana nih ya antara cuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer. Ya ini menarik ya buat dibahas sebenarnya lebih bagus mana. Yang jelas gini, kalau kita menggunakan air ya, nanti virusnya itu bisa mati ya, strukturnya bisa tercabik-cabik dan dia itu akan lepas gitu ya dengan mengalirnya air gitu. Tapi kalau hand sanitizer dia bisa nih mencabik-cabik eh, mencabik-cabik dari virus gitu, tapi virusnya itu masih berada di tangan kita gitu ya. Jadi sih sebaiknya lebih baik menggunakan air yang mengalir ya, jadi sabun menggunakan air mengalir agar virusnya itu bisa benar-benar hilang dari tangan kita gitu, terbawa oleh air yang mengalir gitu. Atau bisa juga dengan ini ya, ini zat kimianya sodium hipoklorit ya, tapi ini nggak boleh dibuat tangan ya. Nah, ini digunakan untuk permukaan yang kasar, kemudian konsentrasi minimumnya yang digunakan 0,1% ya, hipoklorit gitu. Atau bisa juga menggunakan ini hidrogen peroksida gitu ya. Nah, ini nggak boleh untuk tangan ya, ini untuk permukaan yang kasar gitu. Nah, kemudian konsentrasi minimum yang digunakan 0,5% peroksid gitu. Oke. Nah, itu keempat caranya. Nah, sekarang yang menarik yang kita bahas, nah gimana prosesnya dari keempat ini itu virus bisa bisa hancur gitu ya, atau bisa tercabik-cabik ya. Jadi penjelasannya kayak gini nih ya, ya. Jadi di sini nih Pak Yulito Darson ya, ini sumbernya dari sini ya, Twitter. Dia seorang profesor nih, profesor kimia di UNSW ya. Jadi di sini dia di daerah mana, Australia ya. Nah, dia merupakan profesor kimia. Nah, dia memposting ya seperti ini ya. Dia bilang, why does soap work so well on the SARS-CoV-2, the coronavirus, and indeed most viruses? Because it's a nanoparticle in which the weakest link is the lipid fatty bilayer. A two-part thread about soap, viruses, and supramolecular chemistry. Gitu. Ya, ini maaf ya kalau bacaan bahasa Inggris saya kurang fasih gitu ya. Ya, tapi nggak apa lah ya. Nah, tapi minimal saya tahu lah artinya ya, secara ya tahu lah artinya ya. Nah, jadi dia menjelaskan kenapa alasan dari sabun ini ya sangat baik nih ya untuk menghancurkan tadi coronavirus gitu. Nah, dia bilang bahwa virus itu ya dia terdiri dari ini nanopartikel ya, yang dia itu terikat lemah gitu ya, yang terikat dengan ini nih tadi kan selubungnya itu terbuat dari lemak gitu ya. Nah, kemudian emang sabun itu ada apa gitu kan. Nah, dia juga menjelaskan nih ya, Dr. Darson explain is common phrase for what chemicals calls amphibians. These are molecules that have a dual nature. One end of the molecule is attracted to water and repelled by fats and proteins. The other side of the molecule is attracted to fats and is repelled by water. If you are looking at our product label, the most common gitu. Nah, jadi di sini dia bilang bahwa si Todarson ini ya, yang seorang profesor kimia, dibilang bahwa sabun ini ya, dia ini sering disebut juga sebagai zat kimia amfibi gitu ya. Kenapa disebut amfibi? Ya, amfibi kan biasanya dua alam gitu kan. Nah, maksudnya apa nih dengan dua alam ya? Tadi karena satu molekul atau satu tangannya itu dia bisa mengikat air gitu. Dan sedangkan tangan yang lagi ya, dia bisa mengikat minyak dan protein gitu. Ya, terus oke. Untuk produknya sabun apa ya? Sabun apa aja gitu ya. Karena
banyak apa namanya kebanyakan sabun saya udah cek ya. Nah, ini mengandung zat ini nih ya yang disebut dengan zat amfibi nih, sodium uh, laureth sulfat. Nah, ini saya udah cek memang ada ya zat ini gitu. Ya tadi dia fungsinya tadi sebagai mengikat air juga, nah kayak gini ya. Ini untuk mengikat air ya. Dan satu molekulnya lagi atau satu tangannya lagi untuk mengikat minyak gitu. Ya kenapa minyak? Tadi kan kita udah bahas tentang anatomi dari corona. Jadi corona ini dia diselubungin oleh nih ya menurut profesor kimia lah ini lipid di layer envelope gitu. Jadi dia strukturnya itu apa namanya ada yang dari ini nih dari lipid itu lemak kan ya lemak. Jadi selubungnya terbuat dari lapisan minyak gitu. Nah, sekarang prosesnya gimana pada waktu kita cuci tangan terus bisa tercabik-cabik virusnya itu, gitu kan? Nah, prosesnya itu, oh ya ini sumbernya dari sini ya. Oke, nah prosesnya kayak gini nih. Misalnya di tangan kita mengandung virus corona, gitu kan? Nah, terus kita apa namanya? Kita cuci tangan dengan sabun. Nah, nanti molekul-molekul sabunnya, gitu ya, dia akan ini nih, akan menuju ke virus corona, gitu. Ya, kenapa dia menuju tadi kan? Karena satu molekulnya ini memang untuk mengikat lemak. Nah, dan selubung dari apa namanya? Dari corona yaitu terbuat dari lemak gitu. Nah, kemudian kalau kita gosok-gosok gitu kan. Nah, kita gosok-gosok. Jadi tuh sebaiknya pada waktu kita cuci tangan itu gosok-gosoknya itu sekitar 20 detik lah ya. Untuk apa? Tadi nih, untuk selubung-selubung yang terbuat dari minyak eh, dia bisa tercabik-cabik ya, tercabik-cabik oleh molekul dari sabun gitu ya. Nah, seperti ini nih ketika dia tercabik-cabik gitu. Nah, kemudian ketika kita siram di air, nah yaudah dia akan mengalir, dia akan terbuang gitu ya. Bersama apa namanya bersama dengan aliran air. Jadi dia udah nggak ada apa namanya di tangan kita udah bersih gitu. Ya ini sumbernya ya dari www.fox.com gitu, Science and Health. Ya udah ya kalau untuk yang zat yang lainnya itu yang empat, nah kurang lebih sama ya mekanismenya kayak gini gitu. Cuman kalau menggunakan air yang mengalir terus menggunakan sabun, nah tadi dia itu lebih untungnya karena tadi virus-virusnya itu di samping udah tercabik-cabik dia udah rusak gitu kan, udah udah hancur gitu kan, kemudian dia mengalir bersama air. Nah jadi di tangan kita bebas dari virus-virus yang udah rusak itu atau yang udah hancur gitu ya. Ya, baik, terima kasih kepada sobat semua. Kalau kalian merasa informasi ini bermanfaat, silakan kalian subscribe, kemudian share juga ke teman-teman yang lain. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.